Oke, jadi cuman anamnesis sama apa, Dek? Oke, berarti anamnesisnya dulu. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, jadi bagaimana? Ini kan anamnesis. Kalian baru pertama kali CSL 1 ya? Ya. Pertama, ucapkan salam ya. Jadi, kalau untuk anamnesis itu memang harus ada etika. Etika, etika, jangan besok. Pertama kita ucapkan salam ya. Kemudian kita harus dengan etikanya, dengan kesopanannya kita sebagai dokter ya menghadapi pasien itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ibu, bapak ya, atau selamat malam, selamat sore, selamat pagi ya. Kemudian sambil melakukan jabat tangan ya. Jadi pertama kita lalu kita persilahkan pasien untuk duduk ya. Persilahkan pasien untuk duduk, kemudian pada saat pasien sudah duduk, dokternya wajib memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, Bapak, saya dengan Dr. Nurul yang bertugas di klinik pada hari ini, misalkan kayak gitu ya. Atau saya bertugas di rumah sakit pada sore hari ini. Ya, kemudian itu option yang ketiga dan keempat itu berikan respon yang baik dan menjaga suasana santai dan itu bla 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 itu sebenarnya tidak perlu diberikan satu satu perlakuan, enggak usah. Jadi misalkan dulu kakak-kakakmu itu kalau dia sudah masuk di option ketiga, keempat, mereka itu langsung biasa otomatis bilang, bagaimana kabar tak Pak? Baik-baik Jeki. Nggak usah. Ya, jadi ibaratnya option ketiga, keempat dalam artian adalah kalian memberikan respon yang baik, membina sambung rasa, menjaga suasana santai dan rileks. Itu dilakukan sampai di akhir anamnesismu. Bukan kalian memberikan satu perlakuan untuk itu hanya karena mau mendapat poin, tidak. Tetapi dari option pertama kali pasien masuk sampai pasien keluar dari ruangan tak, itu yang harus kalian lakukan adalah kita tetap jaga suasana santai dan rileks, kemudian kita membina sambung rasa ya, kemudian kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi option nomor 3, 4, 5 itu tetap kalian melakukan tetaplah kalian peragakan selama melakukan anamnesis ya. Mengerti? Jelas suaraku karena saya masih di goa ini. Jelas suaraku enggak? Sudah jelas nah. Kemudian nanti ganti-gantian nah saya mau lihat caranya anamnesis. Kemudian setelah kita melakukan option 3 setelah option 3, 4, 5 nah mulai kita pada saat pasien duduk ya. Pertama kita jangan langsung tanya nama ya. Jangan langsung tanya umur, alamat, pekerjaan, tetapi kita menyampaikan ke pasien, Bapak, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, mungkin saya akan tanya-tanya lebih dalam terkait dengan keluhan yang Bapak atau Ibu alami, ya. Tujuannya untuk bisa mempermudah saya sebagai dokter menentukan diagnosis dari keluhan yang Bapak alami, ya. Seperti itu. Jadi tetap lakukan inform consent, nah. Inform consent, matikan ikonnya, Dek. Biar itu udara dari luar enggak masuk.
tetap lakukan informed consent sebelum kalian mau lakukan anamnesis, sebelum kalian tanya pasiennya. Jadi sebelum tanya nama, sudah sampaikan memang apa maksud dan tujuan toh. Nah, kemudian mulai tanya, kalau pasiennya sudah setuju, sudah oke, ya, tetap dengan penuh senyuman kalian menanyakan apa, siapa namanya, umurnya, alamatnya, pekerjaannya, ya. Kemudian pada saat kalian sudah mengetahui nama pasien, mulai kita menanyakan apa keluhan utama tak, Pak? Ya, Pak Akbar, apa keluhan utama tak, bisa sehingga kita datang ke rumah sakit atau ke poliklinik untuk berobat. Dok, keluhanku gatal, Dok, misalkan toh gatal. Nah, disitulah itulah yang pertama yang disampaikan pasien itu merupakan keluhan utama. Jadi kalau mereka menyampaikan bahwa mereka panas badannya, itulah keluhan utama sehingga mereka datang ke kalian. Kalau mereka datang dengan keluhan pusing, sakit kepala, itulah keluhan pertama. Itu yang menjadi dasar kenapa mereka bisa datang untuk berobat. Nah, baru sehingga itulah yang kalian harus catat nanti di resume, itu sebagai apa? Sebagai keluhan utama, ya. Nah, setelah itu baru kalian gali. Nah, apa yang harus kalian gali? Kita lihat option ke-9 itu. Yang harus kalian gali adalah pertama, menanyakan, ini sejak kapan keluhan utamanya dialami, Pak? Ini sudah berapa lama, Pak Akbar? Gitu. Oh, gatalnya sudah kurang lebih mau 1 minggu, Dok. Nah, jadi kalian akan menuliskan bahwa pasien merasakan gatal dialami sejak 1 minggu yang lalu, ya. Nah, kemudian baru kalian tanyakan gatalnya di area mana, misalkan, ya, atau dia demam sejak kapan? 3 hari yang lalu. Nah, kalian bisa menanyakan demamnya ini apakah terus-menerus setiap hari atau dia hilang timbul, Pak? Misalkan demamnya timbul hanya pada siang hari atau pagi hari, kemudian malam turun. Atau dia ternyata demamnya terus demam. Itu juga gatal. Kita bisa tanyakan, gatalnya ini, Pak, apakah dialami terutama pada malam hari kah? Atau tidak menentu kapan saja gatal? Atau pada saat berkeringat baru gatal, ya? Nah, kapan Bapak sangat merasakan keluhannya? Pada saat kapan? Jadi kalau ada pada saat waktu tertentu, berarti keluhannya itu tidak dialami setiap hari, tidak terus-menerus, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang itu menjadi keluhan, menjadi apa ya, kalian punya informasi penting bahwa oh pasien ini tidak menetap keluhannya, oh keluhannya memang hilang timbul, ya itu. Kemudian ditanyakan, selain keluhannya demam, apakah ada muncul keluhan lain seperti muntah, mual, ada sakit perut kah, sakit kepala, ya. Nah, kalian wajib menanyakan itu. Jadi kalian tidak semata-mata hanya menunggu apa jawaban dari pasien, karena pasien itu punya level pendidikan itu berbeda-beda. Ada pasien, kalau pasien yang sudah high class, dia punya level pendidikannya tingkat SMA universitas, mereka itu tanpa kalian tanya, mereka sudah langsung otomatis mengutarakan semua maksud dan tujuannya datang ke kalian. Tetapi ada pasien yang diam, kapan kalian bertanya baru pasiennya menjawab, ya. Jadi kalian juga perlu memahami karakter-karakter perilaku, karakter kejiwaan setiap pasien, harus tahu, ya. Nah, kemudian sembari kalian menanyakan sesuatu, jangan kalian tidak melihat mereka punya mimik, bagaimana mereka punya raut wajah, kapan pernyataan itu yang mereka utarakan disangkal, kapan pernyataan itu betul-betul dengan jujur betul-betul mereka utarakan. Beda. Kalau disangkal itu kelihatan mukanya ragu-ragu sambil menjawab, iya, tidak tahu dan sebagainya. Tapi kalau dengan pasti mereka mereka kelihatan yakin mereka mengutarakan itu apa maksud dan tujuannya, ya. Jadi hati-hati. Jadi sembari selama kalian menganamnesis selalu perhatikan raut wajah pasien, jangan kalian hanya menatap pena dengan kertas kalian, tidak. Sehingga
option 3, 4, 5 itulah yang berlaku selama kalian melakukan anamnesis ya. Itu namanya membina sambung rasa. Nah, kemudian setelah ditanyakan ada keluhan lain yang menyertai, toh sudah ditanyakan keluhan lain yang menyertai, bisa ditanyakan juga perkembangan penyakitnya. Jadi misalkan dia ada gatal di kulit, kemudian di kulitnya itu memang ada bintil atau ada bercak merah. Boleh ditanya sama pasiennya, bercak merahnya mungkin di seluruh tubuh ya. Boleh ditanya perkembangan kronologis awal penyakitnya. Ini awalnya bagaimana, Pak? Kalau memang sudah 1 minggu dialami gatal, awalnya bagaimana? Muncul apa dulu? Jadi muncul dulu dok bintil-bintil misalkan, bintil-bintil berair. Nah, sudah bintil-bintil berair langsung dia menyebar jadi merah satu badan. Nah, itu harus tahu kronologis penyakit awal mula. Atau misalkan demam, tanya dulu, ini awalnya bagaimana Ibu? Demam, kenapa bisa sampai demam? Jadi awalnya itu dok ada begini-begini. Pertama sakit perut dulu, muntah, mual, kemudian tiba-tiba dia demam malamnya. Itu kan perkembangan penyakit ya, harus tahu ya. Jadi selain tahu keluhan lain yang menyertai, perlu tahu bagaimana kronologis perkembangan dari keluhan utama yang diderita sama pasien ya. Kemudian yang tadi anamnesis sistem yang berkaitan, jadi kalau misalkan ke klinik, kalau misalkan pasiennya ada mual muntah, ada mual, ada muntah, ya tetap tanyakan muntahnya itu sejak kapan, apakah bersamaan dengan demamnya, mualnya sejak kapan, ya. Kemudian apakah muntahnya itu bersifat terus-menerus, muntahnya sudah berapa kali sehari, ya. Ada 5 kali sehari, dok. Apakah muntahnya itu isinya makanan kah, atau isinya darah kah, atau hanya isinya seperti lendir, asam lambung, ya itu yang harus kalian lakukan pertanyaannya ya. Jadi kita melakukan anamnesis sistem yang berkaitan ya. Kemudian kita gali penyakit dahulu ya. Yang dahulu ada riwayat penyakit yang ini enggak sebelumnya? Ada pernah enggak Ibu demam sebelumnya seperti ini, ada mual muntah sebelumnya, pernah enggak? Sudah pernah dok, berapa bulan yang lalu, tapi sekarang ini muncul lagi itu ya. Ataukah mereka bilang gatalnya ini dok belum pernah saya alami, baru 1 kali seperti ini ya. Jadi kita gali keluhan riwayat penyakit ya, penyakit yang dulu apakah memang ada hubungannya dengan penyakit yang sekarang ya. Nah, kemudian kita gali penyakit riwayat dalam keluarga. Di rumah ada enggak Ibu, Bapak yang sama keluhannya dengan Ibu rasakan? Oh ada dok, saya punya suami misalkan. Suamiku juga gatal kalau malam. Nah itu hati-hati. Berarti dia penyakitnya sifat yang menular ya. Jadi harus sudah pikirkan itu penyakitnya ke arah infeksi ya. Ataukah misalkan dia bilang demam. Oh iya ada demam, anakku juga demam dok. Kan ke arah infeksi ya. Apakah itu bakteri, apakah virus atau parasit ya. Kemudian pikirkan lagi, tanyakan apakah keluhannya hampir sama dengan yang Ibu atau Bapak derita ya. Kemudian tanyakan riwayat alergi obat. Kenapa harus tanya riwayat alergi obat? Mau itu pasien datang ke kalian dengan demam, mau pasien itu datang ke kalian dengan BAB encer, mau itu pasien datang dengan luka dan sebagainya atau post trauma kecelakaan, wajib tanya ada alergi obat atau tidak. Kenapa? Karena nantinya kalian akan memberikan mereka terapi, memberikan mereka pengobatan. Nah, obat-obatnya itu biasanya salah satunya ada obat-obat yang memang pada orang-orang tertentu dia alergi obat, dia akan alergi pada golongan obat jenis tertentu. Apakah itu antibiotik golongan tertentu, apakah itu obat yang bersifat untuk mencegah terjadinya infeksi, apakah antipiretik, obat demam yang bikin mereka jadi alergi, hati-hati. Jadi kita harus menanyakan itu riwayat alergi, tujuannya supaya kita punya pengobatan tidak salah. Jangan kalian
bertujuan mau memberikan pengobatan untuk mengatasi keluhannya, tapi yang timbul adalah keluhan baru, ya. Atau dia kasus alergi yang muncul, jangan. Jadi harus tetap menanyakan riwayat alergi. Kemudian yang ke-14 itu melakukan cek silang. Cek silang itu artinya setelah sudah semua terungkap, apa yang sudah kalian kira-kira cukup kalian pertanyakan ke pasien, sudah lengkap, sudah terarah anamnesisnya ya. Jadi ingat, kalau tanya ke pasien, lakukan anamnesis. Yang kami nilai pada saat OSCE adalah bagaimana kemampuanmu pertama, bagaimana attitude-mu dalam melakukan anamnesis, bagaimana kamu punya gelagat tingkah laku sebagai dokter melakukan anamnesis ke pasien, apakah penuh keyakinan, percaya diri atau ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, apakah kamu melakukan anamnesis itu secara terstruktur, terarah. Jadi mulai menanyakan apa identitasnya pasien, bagaimana keluhan utamanya, menggali keluhan utama, kemudian menanyakan perkembangan dari keluhan utamanya, awal terjadi keluhan utama, kemudian keluhan penyertanya beserta riwayat-riwayatnya itu terstruktur, tidak loncat-loncat. Kapan misalkan kalian tanya, sudah tanya nama, sudah tanya keluhan utama, loncat langsung ke riwayat. Sudah riwayat baru tanya lagi keluhan lain. Itu kan tidak terstruktur, tidak terarah ya. Nah, itu yang nanti akan kami nilai pada OSCE. Jadi, setelah kira-kira semua terstruktur dan terarah lengkap semua anamnesisnya, lakukanlah cek silang. Jadi, kita sampaikan ke pasien, Ibu, Bapak, saya akan melakukan kembali ya cek silang untuk lebih untuk lebih meyakinkan pernyataan yang Bapak Ibu sudah sampaikan ke kami ya. Jadi pertama kalian menyampaikan, Ibu datang dengan keluhan ini Bu ya, kemudian dialaminya sejak ini, kemudian disertai dengan gejala ini, awalnya keluhannya seperti ini, Ibu dan Bapak ada riwayat begini, riwayat. Oke. Setelah itu kalau pasien sudah membenarkan apa yang kalian sudah ucapkan, ya, barulah kalian bisa melakukan menutup anamnesis ya, dan mempersilahkan pasien untuk ke pemeriksaan selanjutnya. Jadi baik Bapak Ibu, saya sudah melakukan anamnesis terkait dengan keluhan yang Bapak alami. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dari keluhan yang Bapak atau Ibu alami. Oke? Nah, setelah itu baru, apakah ada yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan? Sudah jelas, Dok. Oke, kalau begitu Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan Ibu beralih ke ruang pemeriksaan. Itu, Ji. Nah, mengerti? KBI dong. Oke, selanjutnya apa ini? Tapi dok, izin mengganti filenya dok, karena ada file terbaru dok, tapi.
Mana Minde? Ini ya, wawancara medis. Tapi iya dok. Oke. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau komunikasi wawancara medis itu adalah sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat pasien itu awal datang ketemu kita, duduk di depan kita, mereka itu jadi santai. Dengan cara kalian menyapa, mengucapkan salam ya, baik pada pasien dan keluarganya ya. Kemudian kita mempersilahkan pasien duduk kembali dengan penuh senyuman ya. Lalu kita memperkenalkan diri ya, sambil jabat tangan, perkenalkan Bapak Ibu saya dengan Dr. Nurul, seperti itu ya. Lalu bisa kita berbasa-basi ya, tetapi sebaiknya kalau kita berada di OSCE, tidak perlu kalian terlalu banyak mengungkapkan basa-basi yang terlalu panjang ya. Jadi tujuannya memang hanya untuk membangun hubungan yang nyaman. Jadi biasanya kalau pasien kadang kita tanya kalau pasien kontrol atau baru sudah sering datang ke kita, biasa kita tanya, bagaimana Mi keadaan tak Pak, Ibu? Baik-baik Maki, biasanya seperti itu ya. Ataukah kalau pasien baru, yang tadi bisa kalian menyampaikan basa-basinya, mohon maaf Ibu ya kalau tadi Ibu menunggu lama di depan ya, di luar gitu. Nah seperti itu sebenarnya, cuman yang kayak begitu untuk khusus di OSCE nggak perlu. Intinya kalian penuh dengan senyuman ya, penuh dengan mengucapkan bahasa-bahasa yang santai saja, yang rileks, tetapi dalam batas etika yang baik ya. Kemudian selalu menampilkan wajah yang ramah ya, kemudian volume suara yang jelas ya, pengucapan yang jelas ya, kemudian tetap sopan, terus ada kontak mata yang erat ya. Kemudian nah disitulah kalian mulai menjelaskan tujuan pemeriksaan kalian ya. Kemudian setelah itu memberikan respon yang tepat kepada pasien dan melakukan refleksi bila diperlukan. Nah, jadi biasanya kalau untuk poin-poin ini, pasien yang kurang lebih mereka itu punya level pendidikan ataupun pekerjaan yang lumayan dipandang, terkadang mereka yang memang lebih aktif berkomunikasi dengan kita. Sehingga di saat seperti itu kalian harus menjadi pendengar yang baik, tidak langsung memotong pembicaraan pasien, tidak langsung menanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan pasien datang ke sini. Dengarkan dulu apa yang mereka utarakan ya. Kalau mereka sudah memberikan apa pernyataannya, apa keluh kesahnya, baru kalian mulai masuk ke inti dari pembicaraan kalian. Jadi maksud dan tujuan kalian mau melakukan anamnesis seperti apa ya. Kemudian kalian mulai menanyakan satu persatu ya secara anamnesis yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian
tidak melakukan gerakan atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan tindakan anamnesis. Jadi sembari kalian atau selama kalian melakukan anamnesis, tidak sambil menerima telepon dari teman, sudah dulu nah, halo iya, tunggu Pak, diam Ki dulu, saya lagi mau bicara dengan temanku, atau muka bicara sama keluarga aku, nggak bisa. Jadi diabaikan dulu panggilan teleponnya, atau selama mereka menyampaikan apa keluh kesahnya, jangan kalian melakukan tindakan atau melakukan pekerjaan yang lain seperti mengutak-ngatik HP ataupun kalian hanya betul-betul melakukan kontak mata yang baik dan benar dengan pasien. Betul-betul kalian melihat raut mukanya, apa yang mereka sampaikan ke kalian, apakah memang betul-betul mereka merasakan itu sakit ya, apakah betul-betul mereka tidak nyaman dengan itu keluhannya, karena semua akan terbaca melalui raut wajah ya. Kemudian kita mengajukan pertanyaan yang terbuka dan mendalam, akhiri dengan pertanyaan yang spesifik dan mempersingkat. Oke, jadi biasanya ada begini, kalian harus membagi dua pasien khususnya dalam hal anamnesis. Ada pasien-pasien yang memang tidak ingin ataukah ada kasus-kasus tertentu yang sehubungan dengan sehubungan dengan anamnesis yang betul-betul kalian harus hati-hati dalam bertanya. Jadi contohnya kalau saya biasanya saya menghadapi dua jenis kasus. Jadi ada kasus yang memang terkait dengan keluhan kulitnya, ada kasus yang memang terkait dengan keluhan di sekitar kemaluannya. Nah, kalau pada kasus-kasus sensitif seperti yang terkait dengan area kemaluan, itu betul-betul kalian harus berpikir beberapa kali setiap kalian mau mengajukan suatu pertanyaan ya. Lalu sebaiknya tidak melakukan anamnesis itu di ruang terbuka yang didengar oleh beberapa orang. Cukup hanya satu saksi dan kalian sebagai dokter dengan pasiennya sendiri ya. Biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sensitif itu tidak kami sertakan dengan keluarganya. Biasanya kita hanya memberikan pertanyaan ataukah melakukan anamnesis terkait itu hanya dengan pasiennya sendiri. Ya, tidak ditemani oleh siapapun. Karena itu juga mempengaruhi terkadang ya. Kadang kami mendapati kasus ya, hanya karena masalah anamnesis yang salah, hanya karena masalah dokter yang salah menyampaikan sesuatu ke pasien, itu mempengaruhi kehidupannya itu pasien sampai kejiwaannya. Jadi hati-hati sekali. Jangan memandang remeh namanya anamnesis. Karena contoh kasus, ada pasien yang sampai bercerai sama suaminya. Hanya karena dokternya tidak melihat situasi, memberikan pertanyaan terkait dengan keluhan di sekitar kemaluan dan itu menanyakan pada kedua belah pihak suami dan pihak istri, sehingga itu membuat mereka menjadi bertengkar kemudian hari, dan mereka bisa cerai hanya karena dokternya yang salah. Walaupun sebenarnya maksud tujuan dokternya tidak begitu, tetapi caranya dan tempatnya yang salah ya. Nah, itu hati-hati. Jadi seperti itu kasusnya. Kalau sudah mengarah di sekitar area-area yang intim, organ-organ intim, cukup hati-hati kalian melakukan anamnesis ya. Tidak berada di tempat yang ramai ya. Bawa pasiennya ke tempat di mana yang bersifat pribadi ya. Cari ruangan tertentu yang bersifat pribadi, cukup hanya kita dan pasien beserta satu perawat sebagai saksi ya. Nah, kayak gitu deh. Terus apalagi ya? Kembali lagi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, biasa bahasa yang mudah dimengerti adalah biasa kalau pasien-pasienmu itu pasien dari daerah.
ya, pasien dari kampung, kemudian pasiennya sudah tua, ya, sudah lansia, sudah pendengarannya kurang, kemudian dia juga kurang mengerti apa yang kalian sampaikan. Jadi pakailah bahasa awam, bahasa kalau perlu contoh kayak saya, karena pasien-pasienku tuh di goa, rata-rata pasiennya itu tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia, sehingga memang butuh bantuan dari perawat atau orang-orang sekitar rumah sakit yang mengerti bahasa daerahnya. Jadi dibantu ditranslate, ya. Nah, jadi intinya jangan kalian kesulitan hanya karena masalah bahasa kalian tidak mampu melakukan anamnesis. Tepat selalu dilakukan anamnesis bagaimanapun caranya, ya. Jangan sampai terkendala hanya karena masalah perbedaan bahasa, ya. Oke. Kemudian membuat kesepahaman masalah. Jadi membangun dan mengembangkan kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah dan riwayat penyakit. Oke, merangkum, memberikan kesimpulan, menyampaikan. Oke, jadi begini. Setelah mereka sudah melakukan anamnesis, setelah mereka sudah menyampaikan semua apa yang kalian utarakan, jadi kalian boleh menyampaikannya dalam bentuk seperti ini. Baik Bapak, Ibu, setelah saya melakukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan keluhan yang Bapak alami, maka untuk sementara ini saya masih menyimpulkan bahwa Bapak mungkin mengalami infeksi bakteri, biasanya seperti itu. Atau mungkin keluhan gatal yang Bapak alami saat ini diakibatkan karena infeksi jamur, Pak. Ya, jadi untuk lebih jelasnya ya, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisis ya dan juga beberapa pemeriksaan penunjang. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis dan menegakkan diagnosis dan mendukung keberhasilan pengobatan yang akan saya berikan kepada Bapak gitu. Jadi tetap kalian bisa menyampaikannya secara edukasi ya. Jadi menyampaikan rencana pemeriksaan ya, pemeriksaan penunjang, kemudian memberikan pertimbangan, dukungan serta saran dan bimbingan. Nah, jadi saran, bimbingan, dukungan. Jadi Bapak, Ibu ini kan Bapak kira-kira ada terkait dengan infeksi jamur ya. Jadi sebaiknya ataukah misalkan pasiennya demam dan ada beberapa orang di rumah demam, sebaiknya Bapak keluarganya yang sama keluhannya dengan Bapak juga saya sarankan untuk berobat ya. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan. Jadi tidak ada lagi jadi semuanya tuntas, tidak ada lagi keluarga lain atau tetangga yang mengalami keluhan yang sama. Kemudian untuk jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kalian memberikan saran. Jadi sebaiknya Bapak untuk kasus seperti kita, misalkan ada benjolan di wajahnya, kasus seperti kita memang sebaiknya itu saya lakukan tindakan operatif ya, bukan untuk saya berikan saja obat minum atau obat oles, tidak, karena itu tidak efektif. Jadi untuk kasus seperti Bapak ini memang harus ditindaki secara operatif. Seperti itu, Dek. Nah, jadi kita sudah memberikan beberapa pertimbangan, kemudian kita memberikan mereka saran sehingga mereka sampai di rumah bisa menimbang-nimbang kira-kira apakah memang saya sanggup, apakah terjangkau ya dari pengobatan yang dokter akan berikan kepada saya, begitu. Ya, jadi kurang lebihnya begitu, Dek. Oke, sudah jelas sampai di sini? Iya, Dok. Jelas, Mito? Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, sekarang berapa orang ini? Ada 6. 6 orang. Bagi Mi, 2-2 orang. Berarti ada 3 kelompok, 3 pasangan. Silahkan kalian melakukan anamnesis ya. Anamnesis, kemudian disertai dengan mekanisme wawancara medis seperti apa. Jadi sebenarnya kalau wawancara medis itu lebih terarah, lebih spesifik.
Nah, jadi kalian combine saja, gabungkan. Jadi nanti pada saat kalian lakukan anamnesis, bagaimana kalian melakukan inform consent, bagaimana sambung rasa, bagaimana etikanya, hingga kalian mengakhiri suatu tindakan anamnesis kalian. Oke, silakan Dek. Bagi Midep, teman-temannya. Ayo. Satu orang dulu lakukan anamnesis sambil saya simak. Tabe dok, izin memulai dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu, silakan masuk Bu. Tabe Bu, silakan duduk. Tabe Bu, perkenalkan, saya Dr. Andrea Sibiliumua yang bertugas di klinik sore hari ini. Tabe Bu, bisa kita siapa nama Tabu? Baik, Ibu Atika. Jadi tujuan Ibu datang ke sini untuk saya periksa. Yang pertama itu baik Bu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, jadi Ibu Atika, Ibu umurnya berapa Bu sekarang Bu? Oh iya, tapi Ibu untuk alamat sekarang Ibu di mana Bu? Di mana kita tinggal? Sekarang kita kerja apa Bu? Oh iya. Apakah Ibu sudah menikah Ibu? Berapa ki anak tak Ibu? Oh iya Ibu. Pasiennya jangan ketawa ya. Ini betul-betul jadi pasien, yang satu jadi dokter. Nggak ada waktu untuk ketawa-ketawa. Karena nanti kalian kalau OSCE itu sudah itu momen di mana menentukan kalian bisa lulus atau tidak. Ya, nggak ada waktu untuk bermain-main kalau begini deh. Silakan. Tapi dok, mohon maaf dok. Baik Ibu Atika, apa yang membuat Ibu datang kemari Bu? Keluhan utama tak Bu? Oh iya, ulu hati tadi. Itu nyerinya sejak kapan? Sejak kapan Bu? Nyerita itu hilang timbul atau secara terus-menerus Bu?
Oh iya. Tapi Ibu, apakah ada demam Bu? Bagaimana tapi Ibu, bagaimana dengan buang air besarnya Bu? Kalau buang air kecil Bu? Baik Bu, kalau untuk penyakit sebelumnya Dok, penyakit sebelumnya Bu, apakah ada sakit yang pernah persis seperti ini Bu? Apakah pernah berkonsultasi ke dokter sebelumnya Bu? Tadi Ibu, apakah ada keluarga tak yang menderita sakit begini juga Ibu? Baik Bu. Tadi Ibu, untuk di mana tinggal Bu, lingkungannya Bu? Iya. Kalau untuk ada alergi obat tak Ibu? Sebelumnya ada sakit yang minum obat paraset Ibu? Baik Ibu, bagaimana pola hidup tak Bu? Pola makan tak atau pola hidup ya? Pola hidup tak Bu? Pola makan dan lain-lain Ibu, bisa dijelaskan Ibu? Mohon maaf Ibu sebelumnya, apakah Ibu biasa minum minuman alkohol Bu? Tapi Bu, mohon maaf Bu, apakah Ibu merokok Bu? Iya, makasih. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengonfirmasi ulang keluhan Ibu di baik untuk Ibu Atika, 37 tahun, tinggal di Alauddin, seorang PNS dan sudah menikah. Ibu mempunyai keluhan pada nyeri di ulu hati, kemudian tidak ada gejala lain, makan tak teratur, baik, berolahraga, kemudian tidak perokok, tidak minum alkohol, kemudian tidak ada riwayat sakit sebelumnya, tidak ada obat yang kita konsumsi sebelumnya, kemudian keluarga juga tidak ada yang menderita seperti ini. Apakah benar data tak Ibu? Oh iya. Tapi Ibu, apakah ada yang mau ditambahkan Bu? Baik Pak, sesuai dengan ujian Bapak ingin memeriksa statistik Bapak. Nah, statistik sendiri. Tapi Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Yang bertujuan untuk mengetahui statistik Bapak. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik Ibu. Kalau begitu minta Bapak untuk menuntaskan
Untuk itu, saya ingin meminta izin kepada Ibu. Pemeriksaan fisik itu berupa tekanan darah dan nadi serta penapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya silakan Ibu duduk di tempat pemeriksaan sambil saya mencuci tangan saya Ibu. Baik Ibu. Siapa nama tak, Dek? Kami Dok, Andreas Jubilimo Dok. Lain tidak. Cas dong. Ada yang enggak IF nih tuh? Enggak. Nama tak siapa, Dek? KB Dok, atas nama Andreas Jubilimo Dok. Asal dari mana, Ki? KB Dok, dari Maumere Dok, Nusa Tenggara Timur Dok. Oh, Maumere. Oke, jadi begini, nah. Andreas, orang itu kalau anamnesis, Dek, tidak usah terlalu kaku. Toh, nah, Andreas di sini kekurangannya adalah masih kaku dalam anamnesis. Jadi tidak bisa Ki bilang apa yang membuat kita datang ke sini, Bu. Salah itu, nah. Jadi lakukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pasien itu tidak sampai tidak apa ya, nyaman. Mereka nyaman datang ke kita. Bukan dia bilang, ih, terus kenapa dokternya bilang apa yang bikin kita datang ke sini? Berarti dokternya ini tidak ikhlas terima saya. Jadi tetap tanya. Sebelumnya itu inform konsennya juga Andreas masih kurang ya. Jadi harus betul-betul disampaikan apa tujuan tak mau memberikan beberapa pertanyaan sama pasien. Tujuannya untuk apa? Jadi Ibu setelah sebelum saya menanyakan lebih dalam terkait dengan keluhan yang Ibu nanti akan sampaikan kepada saya, mungkin nanti saya akan tanya-tanya Kina Bu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan keluhan tak ya. Tujuannya adalah untuk memastikan, untuk mengarahkan nanti diagnosis dari penyakit yang Ibu alami. Begitu. Terus jangan bilang apa yang buat Ibu datang ke sini. Jadi kalau sudah pasiennya oke, baik Dok, baik Ibu. Jadi untuk sekarang ini saya mau tanya, Ki Bu, apa keluhan utama tak? Apa yang kita alami sekarang? Begitu model pertanyaannya. Kenapa Ki Ibu? Apa keluhan utama tak? Apa keluhan yang membuat Ibu datang ke sini, atau apakah apa yang Ibu alami sehingga Ibu datang berkonsultasi kepada kami. Ya sudah, jadi mereka tuh bukan dengan kalimat apa yang buat Ibu datang ke sini. Nah, jadi tanyakan apa keluhan tak, apa yang kita rasakan saat ini, Ibu, bisa diceritakan kepada saya. Jadi mereka pun juga akan enak. Mereka jadi apa ya? Jadi ibaratnya bukan curhat juga, tapi ibaratnya mereka dengan nyaman mengutarakan apa yang mereka alami, begitu. Nah, terus tadi juga yang apa ada yang perlu kalian komentari terkait dengan anamnesis yang sudah Andreas lakukan? Kurang senyum Andreas, kurang membina hubungan yang baik dengan pasien, masih kaku. Lalu oh ya, yang perlu saya sampaikan, orang lakukan anamnesis itu ada durasi waktunya, nah. Jadi kalian selama OSC coba kalian perhitungkan waktu, ambil sekitar kurang lebih 3 menit. Sanggup enggak kalian menyelesaikan anamnesis kalian dengan durasi waktu 3 menit?
Gitu. Kapan lewat dari 3 menit? Nah, kira-kira bisa introspeksi diri. Kira-kira apa nanti yang harus, bagaimana kata-kataku, bagaimana kecepatanku berbicara, tapi jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Karena nanti pada saat OSCE itu, pasienmu adalah orang ini, peraga. Ya, jadi ada model, dia sebagai pasien, dia mengutarakan nanti apa keluhannya, kalian sisa menanyakan. Gitu. Nah, kemudian tadi Andreas masih loncat-loncat memberikan pertanyaan. Jadi tadi sudah di bagian Di bagian apa tadi itu? Masih sempat tanya, diulang lagi. Ada lagi tadi itu pertanyaan diulang. Saya lupa apa. Ada tadi Andreas tanya ulang lagi. Enggak bisa. Apa yang sudah kalian tanyakan jangan diulang lagi. Kenapa? Itu membuat pasien tidak nyaman. Dengan kalian menanyakan pertanyaan ulang berkali-kali, itu menandakan kalian tidak kompetitif, tidak bukan dokter yang recommended menurut mereka. Pasti mereka pikir, dokter biasa jadi kayaknya. Itu terus natanya, Nggak mengerti atau apa ini? Nah, itu membuat pasien jadi ragu-ragu datang sama kalian. Jadi jangan suka ditanya pasien dengan pertanyaan yang sama berulang kali, ya. Dan jangan loncat-loncat. Kembali lagi itu menjadi dasar pertimbangan kami nanti menilai bagaimana caramu menganamnesis. Kapan loncat-loncat sudah tanya A, langsung tanya D, langsung tanya G, tidak bisa. Harus terstruktur. Yang ketiga, jadi begini, kalau orang mau berlatih anamnesis, bikin sendiri konsepmu. Jadi buat sendiri konsep tak secara tertulis yang mudah kalian pahami, ya, seperti Andreas. Andreas itu tidak ini kenapa kaku seperti ini, kenapa aneh-aneh cara bertanyanya karena terlalu kiblatnya terlalu lihat modul. Kiblatmu terlalu lihat modul. Karena Andreas berupaya supaya semua option yang ada di modul ini tercapai. Tidak begitu. Tetap memang seperti itu targetnya. Tetapi kembali lagi, bikin sendiri Andreas punya sketsa. Bikin sendiri model pertanyaannya Andreas seperti apa yang buat Andreas nyaman bertanya. Seperti apa yang bikin Andreas jadi paham, jadi mengerti, jadinya sudah di luar kepala. Begitu pula yang lain. Bikin sendiri bagaimana model pertanyaanmu ke pasien. Jadi nanti pada saat kalian lakukan anamnesis, OSCE, sudah enak, keluar dengan sendirinya. Tidak ada lagi betul-betul monoton lihat modul. Kami penilai hanya melihat bagaimana caramu menganamnesis. Terstrukturkah? Apakah kamu betul-betul menggali keluhan utama? Adakah keluhan penyerta yang kalian tanyakan? Riwayat-riwayatnya bagaimana? Bagaimana mengawali dan bagaimana menutup suatu anamnesis yang baik dan benar? Mengerti? TBY dok, terima kasih banyak dok. Terus kembali lagi durasi, pertimbangkan, jangan sampai lewat 3 menit. Lalu yang paling penting yang harus saya sampaikan adalah seperti ini. Sudah harus kira-kira terstruktur punya alur pemikiran. Sudah berapa kali tutorial kan? Sudah sering tutorial kan? Nah, makanya di tutorial itu sebenarnya menjadi salah satu bahanmu untuk melakukan anamnesis yang baik dan benar. Kalau pasien sudah datang dengan demam, pasien datang dengan gatal, pasien datang dengan nyeri perut dan sebagainya. Sudah ada di pola pikiranmu itu kira-kira ini pasien mengarahnya kemana. Sehingga kalian juga melakukan pertanyaan yang tidak asal-asalan. Jadi sudah punya base memang, harus punya dasar.
Kalau pasien dengan demam, demam itu kira-kira mengarahnya kemana ya? Infeksi bakteri, infeksi parasit, infeksi virus. Di antara ketiga itu kira-kira apa yang paling yang sudah kalian terima pembelajarannya selama di semester kalian? Apa kira-kira? Oh, ternyata ada misalkan ada demam dengue misalkan. Saya tidak tahu ya apa-apa blok-bloknya yang sudah kalian lalui, tetapi itu sudah punya dasar sehingga kamu nanti bertanya terarah, tidak asal-asalan. Nanti kalau pertanyaannya asal-asalan, jadinya juga pusing mau diagnosis apa ini pasien. Karena nanti kalau OSCE itu tidak mungkin kamu dibikinkan hanya satu ruangan khusus anamnesis. Pasti dia akan saling berhubungan dan berkaitan. Sudah dilakukan apa anamnesisnya yang baik dan benar, kemudian lakukan bagaimana pemeriksaan penunjangnya atau pemeriksaan fisisnya, lalu kalian menyimpulkan ini pasien kira-kira apa diagnosisnya. Gitu. Nah, jelas ya. Jadi pertama, sudah harus bikin konsep sendiri untuk anamnesisnya kalian. Kedua, sudah harus pasang durasi, pasang timer tiap latihan anamnesis. 3 menit paling minimal. Yang ketiga, punya dasar, konsep. Kalau keluhan utama panas bagaimana? Kalau keluhan utamanya BAB encer bagaimana? Keluhan utamanya nyeri perut itu bagaimana? Keluhan utamanya kira-kira gatal itu mengarah kemana? Gitu ya. Oke? Sampai jam berapa, Kak? Kasih CSL. Sampai jam? Oke, berarti sudah selesai ya. Kalau memang tidak ada lagi, saya minta lepas dari ini, tetap kalian berlatih bagaimana anamnesis yang baik dan benar, karena kalian masih CSL 1. Perjalananmu masih panjang, masih ada CSL 5. Jadi betul-betul harus tekun, lakukan saja sering-sering, tidak usah terlalu tidak usah terlalu monoton sama modul. Ya, modul itu jadi petunjukmu saja. Selebihnya lakukan sendiri yang kira-kira menurutmu nyaman bagaimana. Oke? Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya akhiri dulu deh. Nah, CSL kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dok, terima kasih banyak dok. Sampai dok, terima kasih banyak dok.